warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam bahagia Bapak Ibu. Sedikit pada kesempatan ini untuk sharing bersama hubungannya dengan pengisian di platform Merdeka Mengajar yang spesial atau khususnya untuk pengisian e-kinerja, karena e-kinerja pada tahun 2024 ini khususnya pada fungsional guru nanti sudah terintegrasi dengan platform Merdeka Mengajar. Jadi Bapak Ibu sebagai teman-teman guru nanti semuanya sudah tidak mengisi lewat e-kinerjanya miliknya BKN, tetapi langsung mengisi di BMM. Jadi sudah terintegrasi dengan e-kinerjanya BKN. Baik Bapak Ibu, kita mulai saja untuk menghemat waktu, bagaimana pengisiannya di BMM hubungan dengan e-kinerja itu. Terutama Bapak Ibu kita buka browsernya dulu. Ya, browsernya misalnya Chrome begitu, ini kebetulan sudah saya buka. Kemudian kita buka di barunya, yaitu misalnya langsung saja kita ketikkan di sini adalah BMM gitu saja. Nanti sudah cari sendiri. Nah ini Bapak Ibu, langsung guru Kemendikbud ID. Nah kalau sudah muncul seperti ini, nanti kalau belum muncul seperti ini, siapkan dulu email Bapak Ibu yang belajar ID ya. Ini langsung saja di sini yang pengelolaan kinerja. Nah ini tap di sini. Ini karena saya sudah login Bapak Ibu, karena saya login di email belajar ID. Kalau belum nanti Bapak Ibu kan diarahkan untuk login di emailnya Bapak Ibu, email yang belajar ID gitu. Tinggal ikutkan lanjut saja. Nanti tinggal ikuti aja petunjuknya untuk login di emailnya Bapak Ibu, email belajar ID. Kemudian yang pertama adalah lanjut rencana kerja. Ini karena saya sudah pernah mengisikan Bapak Ibu. Kalau belum nanti di sini saya tambahkan rencana kerja. Ini adalah lanjut rencana kerja. Ini bisa diedit kalau belum dikirimkan. Kami ulangi Bapak Ibu bahwa untuk pengisian di kinerja ini bahwa perencanaan ini pengisinya adalah 1 sampai 31 Januari. Jadi Bapak Ibu untuk mengisinya ini sudah mulai dari sekarang. Ini adalah 1 sampai 31 Januari. Ini yang harus sudah diajukan kepada kepala sekolah itu. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini sudah ada rekomendasi yang dari Kemendikbud sendiri. Rekomendasi ini diambil dari rapor pendidikan Bapak Ibu. Kita lihat saja misalnya kalau ingin tahu rapornya, pendidikan ya ini yang kurang adalah untuk manajemen kelas, mendukung pembelajaran serta penerapan penghargaan dan sanksi secara proporsional. Kemudian yang kedua kurangnya adalah praktik pembelajaran interaktif yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan karakter siswa. Ini yang kurang. Yang sudah baik ada dukungan fisiologi. Ini dimensinya Bapak Ibu. Dimensinya ada di manajemen kelas sama metode pembelajaran. Ini yang kurang. Jadi sudah dihubungkan, sudah sudah dilingkan dari rapor pendidikan itu. Ini saya mengerti. Ini kalau Bapak Ibu hanya ingin melihat begitu. Nah kalau sudah Bapak Ibu tinggal melihat ini, tinggal memilih dari 4 dimensi yang dianjurkan atau direkomendasikan dari Kemendikbud ini berdasarkan dari rapor pendidikan dari kelima ini, dari kelima yang direkomendasikan ini. Nah, misalnya Bapak Ibu mengambil dari penerapan disiplin positif, misalnya diambil yang sini, atau mungkin aktivitas interaktif. Silakan saja, diambil salah satu dari yang direkomendasikan ini. Baik, misalnya kita pilih ini Bapak Ibu, kita pilih dari penerapan disiplin positif. Kita pilih ini, nah, kemudian langsung ke pengembangan kompetensi. Nah, ini Bapak Ibu yang perlu diperhatikan. Bahwa berdasarkan Permen Dirjen GTK nomor 7670 bahwa Anda diharapkan memiliki minimal 32 poin per semester untuk memenuhi ekspektasi atasan atau dalam hal kepala sekolah. Jika kurang, mau disesuaikan dengan atasan Anda. Jika lebih, ekspektasi atasan akan semakin lebih baik juga. Pilihan rencana kerja hasil memenuhi poin yang berbeda dengan tingkat keterpilihan dan dampaknya. Jadi dari sini poinnya beda-beda. Nanti poinnya beda, tapi yang jelas
nanti harus memenuhi minimal 32 poin itu. Nah, ini kita total di sini nanti apabila Bapak Ibu sudah memilih dari kelima rencana kerja ini. Misalnya di sini ya, rencana hasil kerja ini di-upload dulu enggak? Ini saya contohkan, saya ambil contoh sembarang dulu karena nanti kan bisa saya edit. Karena ini hanya sebagai tutorial saja. Meningkatkan hasil kompetensi, praktik baik, ini 4 poin. Nah, ini kan bisa dianukan di sini. Kalau saya ambil yang aksi nyata ya enggak apa-apa. Gitu misalnya di sini saya klik itu. Ini untuk seminar, ini ada lokakarya, IHT itu misalnya masuk di sini, ini 4 poin. Gitu. Kemudian buktinya apa? Ini catatan ada satu kegiatan setelah 4 poin, buktinya adalah sertifikat. Nanti sertifikat. Ini kalau tidak setuju ya dihapus, itu saja. Dihapus, nanti diganti lagi. Misalnya gitu. Kalau mau dihapus diganti lagi boleh. Kemudian meningkatkan yang kedua, misalnya ini tadi yang sudah lokakarya, kompetensi coach. Kemudian ini saya pilih yang ini. Saya sebagai coach. Nanti saya buat video coach. Nah, ini bukti pendukungnya. Ini meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai coach, mentor, fasilitator, pengajar. Karena saya sebagai pengajar praktek, saya juga sebagai fasilitator, maka saya pilih ini. Ada 2 elemen. Tapi Bapak Ibu bisa pilih yang lain, yang sesuai dengan kompetensi Bapak Ibu. Bisa pilih yang lain. Gitu. Saya ambilin dulu. Buktinya adalah sertifikat nanti. Sertifikat yang kami ajukan nanti. 12 poin. Kemudian yang berikutnya adalah ini bisa kita lihat isinya. Meningkatkan melalui sebagai penyusun konten keunggulan. Bisa punya konten lah, ini Bapak Ibu bisa nanti bisa kalau ada di video pembelajaran bisa dikontenkan situ. Buktinya apa? Kumpulan konten unggulan yang terbit di PMM. Tapi yang jelas konten-konten itu nanti harus terbit di PMM. Kalau terasa ini Bapak Ibu tidak bisa tidak bisa tercapai ya pilih yang lain saja. Misalnya mulai pernah sebagai pengajar praktek yang mahir dalam komunitas belajar. Tapi ini juga ada sertifikatnya gitu. Kemudian juga misalnya cerita praktek baik yang dihasilkan guru. Laporan, ini hanya laporan saja. Hanya laporan, tapi ada 10 cerita praktek setara 6 poin. Ada 10 cerita. Jadi Bapak Ibu melihat cerita praktek baik di sekolah itu nanti bisa dijadikan bukti dukungnya gitu, laporannya. Tapi ada 10, minimal 10. Kalau sudah 10 nanti akan disetujui oleh Bapak Kepala Sekolah. Kemudian yang keempat misalnya meningkatkan kewenangan sebagai peserta kegiatan pelatihan bimbingan teknis mulai sertifikat pendidikan. Ini kalau ini kegiatan berdurasi 2-3 hari. Ini ada apa? Diklat itu sebagai peserta pelatihan atau bimbingan teknis di bidang pendidikan. Ini diklat. Kalau ini tadi kan beda ya. Kalau ini kan meningkatnya kompetensi mulai berpartisipasi seminar. Ini kan seminar lokakarya. Ini simposium studi banding, ini kan seminar lokakarya gitu. Kalau sudah nanti kalau ini kan tadi nama ini ya, ini diklat IHT itu yang sini IHT tadi. IHT itu. Kemudian yang terakhir ini poin yang sini adalah meningkatkan sebagai peserta coaching, mentoring pengembangan kompetensi guru. Ini buktinya adalah sertifikat. Ini ada peserta coaching tapi ini harus ada sertifikatnya. Peran sebagai peserta coaching atau monitoring pengembangan kompetensi guru kepala sekolah atau pengawas. Ini kalau tidak dimungkinkan ya pilih yang lain yang bisa. Misalnya ini satu kegiatan berdurasi 2-3 jam. Ini juga ada sertifikatnya. Ini ada teman penelaah aksi nyata. Nah, ini adalah 10 aksi nyata. Tadi kan ada teman misalnya ada yang praktik baik, jadi nanti sebagai penelaahnya dari teman itu ada laporannya gitu. Nanti ya diskusikan dengan teman misalnya yang ada di kemudian penelaah perangkat ajar. Ada juga sebagai penyusun konten unggulan. Nanti harus ada di PMM. Kemudian ini sebagai narasumber. Nah, untuk saya pilih ini Bapak Ibu,
Ya, kompetensi mulai peran sebagai peraih pengakuan atau penghargaan. Karena nanti di sini saya sekitar bulan April Mei nanti saya akan mendapatkan pengakuan, pengakuan atau penghargaan sebagai fasilitator. Penghargaan bukan bukan sertifikat ya, tapi apa piagam penghargaan begitu. Karena sudah melakukan pendampingan selama satu angkatan, angkatan yang ke-9 ini. Jadi saya pilih yang ini karena nanti saya akan keluar, piagam itu akan keluar di eh, bulan Mei gitu, karena masih sampai April gitu. Nah, ini saya pilih ini. Kalau Bapak Ibu tidak mungkin ini ya pilih yang lain begitu. Kalau sudah ini Bapak Ibu pastikan bahwa tadi adalah minimal 32 poin. Nah, ini kan sudah ada 42 poin, jadi sudah terpenuhi. Itu minimal 32 poin berdasarkan pertijian tadi. Kalau sudah, ini kan berhubungan polisi masuk ke tugas tambahan. Nah, ke tugas tambahan. Kalau tugas tambahan, Bapak Ibu ini hanya untuk SMP dan MMK ini opsional. Jadi kalau Bapak Ibu tidak punya tugas tambahan ya dihapus saja, bisa dilanjut ke proyek kerja. Ini bisa dihapus. Kalau misalnya tidak ada tugas tambahan, misalnya dihapus ini ya, saya hapus gitu. Nah, sudah tidak ada eh, karena di sini tugas tambahan saya ada kan ya saya pilih. Saya pilih untuk ini hanya untuk SMP. Hanya untuk SMP, SM, makanya bertugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah. Karena sebagai waka, ini saya pilih sini. Tapi ada juga yang SMP yang sebagai kepala laboratorium, jadi produksi, teaching, kepala perpustakaan juga ada di sini. Jika dipilih wali kelas juga, Bapak Ibu kan sebagai wali kelas nanti pilih yang SMP sebagai tugas tambahan sebagai wali kelas gitu. Kemudian pelaksana tugas sebagai pembina OSIS boleh, kemudian ekstrakurikuler boleh gitu. Tergantung tugas tambahannya Bapak Ibu sebagai apa gitu. Nah, ini yang pertama saya pilih yang sebagai wakil kepala. Jadi ini kalau ada tambah lagi. Nah, ini misalnya saya ada tambah lagi. Misalnya Bapak Ibu sebagai guru piket, ya tambahkan. Ditambahkan di sini ada tambahan ini. Misalnya ada tambahan sebagai bendara pos, jadi tulis itu. Misalnya kan ada juga selain tadi misalnya bendara pos. Kemudian sebagai operator tenaga dapodik tulis saja. Pilih maksudnya. Karena saya ada tambahan ini ya saya tulis karena sifatnya kan nasional. Ini saya tulis di sini. Nah, gitu. Laporan disertai surat tugas, keputusan surat tugas. Nanti kan ada surat tugasnya. Itu kalau ini sudah ini diisi, ini opsional Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu tidak punya ya tidak usah diisi. Tapi saya yakin semuanya ada. Paling tidak kan guru piket kan ada gitu. Kemudian yang kedua adalah perilaku kerja. Lanjutkan ke perilaku kerja. Nah, ini banyak sekali Bapak Ibu, isinya banyak. Ya, tinggal diisikan untuk eh, semua dari indikator dan tujuan perilaku kerja gitu. Nanti Bapak Ibu yang memilih untuk masing-masing aspek. Ini misalnya audit penilaian. Pilih salah satu Anda yang ingin diprioritaskan. Nah, ini apa saja? Ini lengkapnya di sini. Klik sini selang kamu klik. Nah, lengkapnya di sini. Orientasi perilaku itu memahami kebutuhan peserta didik dan berusaha sepenuhnya. Perwujudannya mengintervensi kebutuhan peserta didik secara proaktif dan seterusnya ini. Kita kembali ke sini. Kita isi dulu karena nanti bisa diedit. Ini harus diisi semuanya. Perwujudan perilaku. Ini harus diisi semuanya dulu. Ini saya isi dulu ya. Nanti Bapak Ibu pilih. Harus diisi semuanya. Yang terakhir. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah diisi semuanya. Ini harus dibaca di yang misalnya sudah tercapai. Kemudian kita ke rangkuman. Terakhirnya adalah kerangkuman. Tapi kalau tidak dilanjutkan ya simpan ke draft itu saja dulu. Kalau misalnya, oh ini saya mau istirahat dulu, itu tidak apa-apa, simpan ke draft dulu. Biar tersimpan. Misalnya tadi tidak sampai rangkuman, ini tidak harus selesai semuanya. Misalnya sehari hanya sampai di pengembangan kompetensi, tidak apa-apa. Berhenti dulu di sini tadi, simpan di draft. Nanti biar tersimpan.
Tapi kalau mau dilanjutkan ya tugas tambahan dilanjutkan ya enggak apa-apa. Kalau tidak ya simpan aja di draft dulu. Nanti dilanjutkan. Kalau sudah ini di kerangkuman. Nah, kalau sudah kerangkuman ini adalah dari yang kita buat tadi, rangkuman dari perencanaan yang kita buat. Ini terkualitas, bukti dukung, ini seperti ini. Ini rangkuman yang kita buat tadi dari RHK, rencana hasil kerja yang kita tunjukkan tadi. Sampai ini apa hasil kerja tambahan ini semuanya, ini periode kerjanya. Nah, kalau sudah klik lanjutkan ke ajuan. Ini nanti kepada menunggu persetujuan dari karena saya belum mau ajukan, ya, tidak perlu saya ajukan dulu. Kalau diklik nanti klik ajuan gitu, nanti di sini tinggal ajuan menunggu persetujuan kepala sekolah. Karena tidak saya ajukan dulu, makanya ini tidak perlu saya klik lanjutkan ya. Tapi yang jelas ini adalah perencanaan ada di Januari sampai Juni 2024. Kalau periodenya 1 sampai 31 1 Januari sampai 31 Desember. Tapi untuk pengisian ini adalah Januari sampai Juni. Saya buat dulu nggih, karena saya tidak ingin lanjutkan dulu. Karena tadi kan masih belum ya, yakin gitu. Nah, kalau sudah, kalau tidak ingin dilanjutkan kan begitu, tinggal simpan aja di draft. Simpan draft dulu. Nah, nanti kalau ingin dilanjutkan ya kita rubah dari di sini. Gitu nggih. Nanti bisa dimulai dari sekarang. Karena adalah periodenya pengisiannya 1 sampai 31 Januari, pelaksanaannya sampai Januari sampai Juni gitu. Terima kasih Bapak Ibu, selamat pagi, salam sehat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.